Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu masih di tema 2, subtema 2. Kali ini kita akan belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, seperti apa? Kita ikuti pelajaran selanjutnya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya atau pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan. Artinya, kalau sebuah bangsa itu sudah memproklamasikan kemerdekaan, maka bangsa itu sudah dinyatakan merdeka. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bu Guru akan sedikit menjelaskan bahwa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bukan berarti Indonesia sudah bebas dari negara penjajah sepenuhnya. Akan tetapi, ada negara-negara tertentu seperti Belanda itu tidak rela bahwa Indonesia sudah merdeka sepenuhnya. Belanda ingin kembali lagi menjajah ke Indonesia. Makanya ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya nanti ada pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan masih banyak yang lain. Kan tetapi kali ini kita akan membahas 4 pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang pertama adalah ada pertempuran Surabaya. Seperti apa pertempuran Surabaya? Nah, kalian coba perhatikan baik-baik penjelasan Bu Guru. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka. Akan tetapi, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malambi. Tentara sekutu ini siapa sih? Ada Amerika, ada Inggris, jadi gabungan. Nah, ini dipimpin oleh Jenderal Malambi mendarat di Surabaya. Nah, setelah tanggal 25 Oktober mendarat, tanggal 27 sampai tanggal 30 itu terjadi pertempuran kecil antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dan dalam pertempuran tersebut, Jenderal Malambi meninggal dunia. Nah, karena Jenderal Malambi meninggal dunia, maka pemerintahan Inggris merasa marah, sangat marah. Sehingga pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu semacam ancaman, di mana isi ultimatum itu adalah meminta arek-arek Surabaya meletakkan senjatanya, menyerahkan senjatanya. Akan tetapi, arek-arek Surabaya jelas menolak perintah dari Inggris tersebut. Sehingga akibat penolakan itu, Inggris sangat marah. Jadi pada waktu itu, pesawat tempurnya Inggris itu sudah di atasnya Surabaya. Kemudian menyebarkan selebaran-selebaran ultimatum itu. Biar apa? Arek-arek Surabaya takut. Tapi yang namanya arek-arek Surabaya tidak kenal takut, tidak kenal menyerah pada sekutu. Sehingga pada tanggal 10 November terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Kemudian yang kita kenal tokohnya yaitu Bung Tomo, itu memberikan semangat yang luar biasa kepada arek-arek Surabaya. Nah, tanggal 10 November ini terjadi peperangan yang sangat hebat yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu adalah sedikit gambaran tentang pertempuran Surabaya. Yang kedua ada pertempuran di Bandung atau yang lebih dikenal dengan Bandung Lautan Api.
Peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Berawal dari tentara sekutu yang lagi-lagi mengeluarkan ultimatum agar rakyat atau masyarakat menyerahkan senjata dan mengosongkan kota Bandung. Jadi Bandung itu sudah dibagi menjadi dua. Wilayah selatan itu punyanya masyarakat, yang wilayah timur itu sudah dikuasai. Akan tetapi yang selatan itu diminta kembali oleh sekutu untuk diserahkan kepada sekutu. Nah, karena tidak rela kota Bandung dijadikan markas oleh sekutu yang diboncengi oleh Nica ini tentaranya Belanda, maka penduduk setempat membakar kota Bandung dan masyarakatnya mengungsi ke pegunungan di daerah Bandung Selatan. Jadi masyarakatnya mengungsi, nggak rela gedungnya dipakai untuk markasnya Belanda, akhirnya mending dibakar. Maka terkenallah peristiwa ini dengan Bandung Lautan Api, di mana kota Bandung itu sudah membara. Nah, dalam pertempuran ini gugurlah tentara Indonesia, yaitu Muhammad Toha dan Ramdan. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Kalian tahu Ambarawa itu di mana? Ya, Ambarawa itu di daerah Semarang, Magelang sana. Nah, bagaimana cerita awalnya? Jadi, kalau tadi di Surabaya tanggal 25 Oktober pasukan sekutu mendarat, di Ambarawa ini pada tanggal 20 Oktober pasukan sekutu mendarat lagi-lagi diboncengi oleh tentara Nica. Tentara Nica ini tentaranya Belanda yang tidak rela Indonesia merdeka, sehingga dia mau balik lagi ke Indonesia, mau menguasai lagi Indonesia. Nah, sebenarnya kedatangan tentara sekutu ini untuk mengurus tahanan perang, kan banyak tahanan perang setelah peristiwa proklamasi itu masih ada tahanan-tahanan perang. Nah, tentara sekutu ini mau mengurus itu dan dipimpin oleh Brigadir Battle. Nah, ketika tentara sekutu ini mengurus tahanan perang untuk dibebaskan, ternyata tahanan ini diberi senjata oleh tentara sekutu dan Nica. Ini yang membuat masyarakat atau penduduk Ambarawa, Magelang itu marah. Sehingga terjadilah pertempuran antara TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Nah, ketika pertempuran ini antara TKR dan Nica ini dan pasukan Inggris, maka terjadilah perjanjian, mengadakan perjanjian biar tidak perang. Perjanjian ini dilakukan oleh IR Soekarno dan Brigadir Battle. Ternyata pihak sekutu mengingkari atau mengkhianati perjanjian yang dilakukan oleh Soekarno dan Brigadir Battle. Maka pada tanggal 12 Desember 1945 terjadi pertempuran di Ambarawa, dipimpin Jenderal Sudirman dari Indonesianya. Sebenarnya sebelum Jenderal Sudirman ada satu pimpinan lagi, yaitu Jenderal Istiman, tapi beliau gugur dalam melawan sekutu. Maka dilanjutkanlah oleh Jenderal. Setelah pertempuran dilanjutkan oleh Jenderal Sudirman, maka pertempuran ini berlangsung selama 4 hari. Jadi tanggal 12, 13, 14, 15. Tanggal 15 inilah pasukannya Jenderal Sudirman memperoleh kemenangan dan berhasil merebut Ambarawa dan memukul mundur pasukan sekutu. Kemenangannya ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Keempat, ada pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadinya berawal dari kedatangan pasukan sekutu pada 9 Oktober. Jadi nyebar ya, pasukan sekutu ini nyebar. 9 Oktober di Medan, 20 Oktober di Ambarawa, 25 Oktober di Surabaya. Nah,
9 Oktober 1945 di Sumatera Utara, tepatnya di Medan tadi, pasukan itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly dan diboncengi Nica yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Belanda. Nah, sekali lagi Bu Guru tekankan bahwa yang tidak rela Indonesia merdeka itu adalah Belanda. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin untuk kembali ke Indonesia. Insiden pertama dimulai di hotel di Jalan Bali pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden atau peristiwa itu terjadi ketika adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Jadi ada seorang pemuda di hotel itu memakai lencana merah putih, diambil kemudian diinjak-injak oleh penghuni hotel. Pertempuran semakin tambah besar ketika pihak sekutu memasang papan-papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah Medan. Jadi Medan itu dibatasi, ini loh wilayah yang sudah dikuasai oleh sekutu dan Nica, yang itu punyanya rakyat. Nah itu sudah dibatasi. Itulah yang tambah membakar marahnya penduduk Medan. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Inggris ini merupakan pelanggaran kedaulatan dan tantangan bagi para pemuda. Kenapa para pemuda marah? Karena Indonesia sudah merdeka. Maka seharusnya Medan itu menjadi punya Indonesia, tidak lagi ada pembatasan wilayah punyanya sekutu. Itu yang membakar, yang memicu, yang membuat pemuda berani melawan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi beberapa contoh pertempuran yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Jadi, kalian jangan mengira bahwa setelah Indonesia merdeka tidak ada pertempuran. Tidak. Setelah Indonesia merdeka itu masih ada cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ini yang kita bahas adalah dengan cara perang, pertempuran. Nanti selanjutnya kita akan bahas dengan cara diplomasi atau perundingan. Nah, sekarang kalian sudah sedikit mengerti tentang sejarah kemerdekaan atau sejarah perjuangan bangsa, para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, anak-anak, sekian cerita dari Bu Guru mengenai upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan dengan cara perang. Pertemuan berikutnya atau video berikutnya akan Bu Guru bahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi atau perundingan. Bu Guru harap kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu berdoa agar situasi pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara langsung bersama-sama di sekolah kita. Bu Guru akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.